Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Firman kehidupan yang menopang kehidupan kita dan aktivitas kita pada akhir pekan ini tertulis dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Tema firman kehidupan kita, Allah satu-satunya juru selamat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat memasuki bulan Maret 2025. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kita menjalani hari-hari di bulan Maret ini. Sesuai dengan firman kehidupan kita hari ini, bahwa pada saat ini kita kembali diingatkan tentang identitas Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Pesan ini menekankan eksklusivitas dan keunikan Tuhan dalam perannya sebagai penyelamat umat manusia di dunia ini. Artinya bahwa firman kehidupan kita hari ini mengingatkan kita untuk menyadari bahwa hanya Tuhan yang berkuasa penuh atas kehidupan dan keselamatan kita. Tidak ada yang lain. Baik itu manusia atau kekuatan apapun yang dapat menjamin keselamatan hidup kita selain dari Tuhan Allah kita. Dan jaminan itu telah kita terima dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dalam firman kehidupan kita hari ini ditegaskan bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya yang berdaulat atas segala sesuatu. Jadi bagaimana kita mengimani bahwa capaian, keajaiban, keselamatan yang kita alami berasal dari Tuhan semata. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan penuh tantangan, ayat ini mengajak kita untuk meletakkan harapan dan kepercayaan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan dan penolong kita yang sejati. Dengan demikian, apa yang mau kita renungkan dari firman kehidupan kita hari ini? Firman kehidupan kita hari ini sangat memberi pemahaman dan pesan yang mendalam tentang eksklusivitas Tuhan adalah sebagai satu-satunya juru selamat manusia. Firman kehidupan kita hari ini memberikan penegasan bahwa Allah yang berfirman melalui Nabi Yesaya adalah satu-satunya juru selamat. Dan di dalam Yesus Kristuslah Dia nyatakan secara sempurna bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat kita. Dalam Injil Yohanes 3:16 juga dinyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan beroleh jaminan hidup yang kekal. Dalam status juru selamat, Kristus mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa dan kematian kekal. Dosa telah membuat manusia hidup terpisah dan jauh dari Allah. Dosa telah membuat manusia berada di dalam kebinasaan atau kematian kekal. Dosa telah membuat manusia hidup dalam kutuk. Pengorbanan Kristus mendekatkan manusia berdosa itu dengan Allah. Bahkan di dalam Yesus yang satu-satunya juru selamat diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi tidak ada satupun yang dapat disandingkan atau dibandingkan dengan Kristus, juru selamat manusia. Maka tugas kita sekarang adalah mengerjakan keselamatan yang telah kita terima ini dengan takut dan gentar. Ini adalah proses yang harus kita kerjakan seumur hidup kita. Karena keselamatan yang kita terima adalah anugerah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Banyak orang Kristen hanya mengenal Tuhan sebagai juru selamat dari dosa dan maut. Namun perlu kita yakini bahwa Dia juga juru selamat kita dari kesulitan hidup. Dia juru selamat hidup kita dari penderitaan hidup. Dia juru selamat kita dari sakit penyakit. Hidup di dunia ini tidak ada yang gampang. Semua serba harus diperjuangkan. Selama kita hidup di bumi ini, kita akan dihadapkan dengan sakit hati, penderitaan, kesengsaraan, kematian, penyakit, bencana, dan banyak lagi pergumulan yang lain.
Terkadang kita bisa bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal buruk ini terjadi? Kepada siapa lagi kita bersandar dan mengadu? Firman kehidupan kita hari ini memberi jawab bahwa Allah kita adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dia satu-satunya harapan kita. Dia adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Dia adalah penghibur. Dia adalah kegembiraan dan dia adalah harapan dan kemuliaan kita. Karena dia adalah satu-satunya yang memberi kita pertolongan hidup. Dia satu-satunya Juru Selamat kita. Oleh karena itu, mari puji dan sembahlah dia di dalam Yesus Kristus, Tuhan keselamatan kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat berakhir pekan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih kami sudah memasuki bulan yang baru, dan biarlah kiranya belas kasih-Mu dan pertolongan-Mu yang senantiasa menuntun dan memberkati kami. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini, yang senantiasa memberikan kami pengharapan, kekuatan, dan biarlah anugerah-Mu yang terus kami jalani di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.